Halo semuanya, jadi kita kembali lagi. Sekarang kita akan ngebahas tentang blocks. Blocks itu apa sih? Jadi blok itu semua yang kita tempel di kanvas Notion kita itu bisa kita anggap sebagai blocks. Blocks ini mulai dari teks biasa sampai heading, terus ada list-list, juga ada database sendiri itu juga sebenarnya merupakan blocks. Kemudian page di dalamnya juga blocks. Page juga termasuk blocks. Oke, jadi ya begitulah blocks itu sebenarnya semua yang ada di Notion bisa kita anggap sebagai blocks. Di Notion sendiri untuk batasan blocks itu nggak ada. Kita bisa bikin banyak blocks, nggak ada batasannya sejak tahun 2020. Tapi ada satu blocks yang khusus itu ada batasannya namanya sync block. Itu ada batasan jumlahnya untuk yang free version. Oke, nah sekarang kali ini kita akan bahas ada 6, ada basic block, inline block, database block, media block, embed, dan advance. Kita mulai dari yang basic dulu. Yang basic ini ya teks biasa lah ya, teks juga termasuk blocks. Um, Kalau kalian enter, kemudian kalian tulis apa aja, nah ini termasuk satu baris blok baru. Oke, nah kalau misalnya kalian mau bikin satu blok tapi punya banyak line gitu ya. Jadi ketika kalian enter itu masih dalam satu blok yang sama, kalian bisa klik shift enter. Ini masih line yang sama. Cara tahunya gimana? Apakah ini satu blok atau enggak? Kalian bisa melipir ke kiri. Di situ ada titik 6. Nah, di sini kalau misalnya kalian klik, kalian bisa lihat ada banyak um, edit menu untuk si bloknya gitu. Ada turn into, color, copy, move to. Nah, move to ini kalau misalnya kalian mau pindahin ke tempat lain, ke page yang lain, pakai move to, delete, comment, dan sebagainya. Oke, nah, em, gimana cara memanggil blok gitu ya? Cara memanggil blok, kalian bisa pakai em, garis miring. Nah, di sini akan keluar semuanya. Kalian bisa cari yang kalian butuhkan atau kalian bisa ketik namanya. Jadi misalnya kalian pingin memanggil heading, bisa heading gitu ya ditulis. Atau kalau heading itu bisa, atau pakai shortcut. Untuk shortcut kalau misalnya kalian mau lebih jelas, aku udah kasih um, linknya ke shortcut-shortcut blog yang bisa kalian baca di reference itu ya. Terus mungkin aku akan bahas sebagian aja. Untuk headings, ada heading 1, 2, sampai 3. Kita mulai dari heading 1. Aku akan panggil dengan garis miring H1, kemudian enter. Ini adalah heading 1. Kemudian ada heading 2. Ini kita pakai cara yang berbeda. Kita panggil dengan dengan hashtag. Hashtag 2 kali, spasi, dia jadi heading 2. Nah, untuk heading 3, kita akan pakai command option 3 atau kalau di Windows Control Shift 3. Oke, nah dia akan jadi heading 3. Oke. Selain headings ini kan bab ya, judul bab 1, bab subbab 2, kemudian sub-sub bab gitu ya untuk yang heading 3. Nah, ada juga list. Di sini ada 4 list, ada bullet list, numbered list, to-do list, to-go list. Untuk bullet list, caranya ada dua sih yang biasanya aku pakai. Untuk shortcutnya bisa pakai dash atau tombol plus. Kalian kasih spasi akan berubah. Ini kalau untuk bullet list, sebenarnya semua list ya, semua list itu kalian bisa nested. Nested itu apa? Kayak bikin subnya gitu. Jadi sub dari list yang pertama kita bikin subnya. Nah itu jadi pakai tab, atau kalau mau di unnested tinggal pakai shift tab. Oke, numbered list tinggal pakai angka 1 titik, dia akan jadi numbered list.
kemudian kita pakai tab, dia akan jadi subnya. Oke. Sekarang kita ke to-do list. Kalau to-do list bisa pakai garis miring panggil. Oke, itu cara biasanya, basicnya. Kalau cara shortcutnya pakai garis kurung kurung siku ya. Nah, ini kita spasi jadi to-do list. Kalau to-do list pakai simbol lebih besar jadi to-do list. To-do list ini beda dengan yang lain. Bisa kita kasih judul di sininya, ini judul listnya apa gitu ya. Judul listnya misalnya kita kasih heading di sini. Oke, kita tarik ke atas. Nah, ini salah satu fungsi lagi dari si titik 6. Begitu kita arahkan ke sana terus kita rendam dan tarik, dia um, akan bergerak gitu ya, sesuai dengan posisi yang kita mau. Nah, ini heading kita masukin ke dalamnya. Kayak beda ya antara di sini, ini kan berarti dia ada di bawah. Tapi kalau misalnya kita naikkan ke atas sedikit, dan kalian lihat ada birunya, berarti itu headingnya akan kita masukkan ke dalam toggle. Nah, ini kalau kita sembunyikan, dia akan hilang. Kita buka, tutup. Gitu. Itu bedanya untuk toggle list. Nah, listnya udah selesai, sekarang kita ke call out quotes. Dua ini yang bikin tulisan itu stand out. Kalau call out bentukannya akan seperti ini, garis miring, call out. Oke. Nah, ini bentukannya seperti ini ya, ada kotak kayak textbook gitu. Ini bisa kita ganti warna, ikonnya juga bisa kita ganti. Ini warna ada di sini. Oke. Kalau quotes bisa pakai simbol quotes atau tanda petik ya, tanda petik, atau cara lainnya pakai garis vertikal. Oke. Selain itu di basic block juga ada table. Table di sini beda ya dengan table yang di database. Table di sini cuma table sederhana aja. Ada kolom sama row-nya. Nah, first row-nya ini bisa kita jadikan header. Bisa kita ganti juga warnanya. Kemudian sama nih bagian kolom. Kolom pertama juga bisa kita ganti jadi header column. Kalau mau nambah tinggal klik di samping-sampingnya atau bagian bawahnya untuk nambah row. Yang terakhir ada divider. Divider ini pembatas. Kalian klik 3 kali dash atau garis. Oke. Itu namanya divider. Nah, kemudian selain basic block, ada juga inline block. Inline block ini bisa kalian taruh di tengah-tengah teks. Jadi dia bukan blok yang tersendiri kayak yang lain. Yang lain kan dia dari awal udah kita tentuin gitu ya. Nah, ini kalau inline blocks dia bisa kita taruh di tengah-tengah, mau di tengah-tengah heading atau di tengah-tengah dari tulisan teks biasa atau di antara bullet list bisa kita masukin. Nah, misalnya nih ya, kita mau mention people. Mention people sama mention page sama date or reminder tuh sama. Kita tinggal pakai shift add. Nah, di sini akan muncul apakah kita mau today atau reminder atau mau people. Sekarang ini karena people, kita klik people. Kalau mention page tinggal sama add juga, terus tulis aja judul page-nya kalau kalian ingat. Kemudian kalau date or reminder, kita pakai yang reminder ya. Nah, ini bisa kalian ganti lagi dengan klik di tanggalnya. Terus kalian ganti misalnya untuk tanggal 12. Untuk emoji bisa pakai titik 2. Terus ketik apa yang mau kalian cari gambarnya. Equation ini inline equation karena equation ada 2. Bisa pakai garis miring tadi ya, atau
Kalau di tengah-tengah tulisan bisa pakai tanda dolar di antara dua teks. Misalnya ada X pangkat Y, sorry, pangkat Y, terus kasih dolar di antaranya. Dia akan berubah jadi equation. Atau coba ya, X pangkat Y, X pangkat Y tambah Y pangkat X. Nah, ini untuk yang lebih panjangnya biar lebih kelihatan. Gitu ya. Nah, database selanjutnya selain inline block ada database block. Database block nanti kita akan bahas lebih dalam di materi database, tapi ini untuk pengetahuan aja. Jadi, database juga termasuk block dan untuk memanggilnya ada berbagai macam cara. Mulai dari kita panggil full page atau inline. Kalau full page nanti dia akan dalam bentuk page dan harus kita buka untuk masuk ke dalam database-nya. Untuk inline database dia akan muncul di luar. Ya, aku langsung tunjukin aja deh. Full. Nah, dia akan langsung masuk ke dalam. Itu kita kembali lagi ke page block. Nah, ini akan dalam bentuk page. Nah, kalau inline database, kita panggil inline database, dia akan muncul dalam bentuk table. Sama dengan yang database view. Baik dulu. Nah, selain dengan inline database, kita juga bisa panggil database dalam bentuk view. Untuk inline database dan table ini sama ya, karena inline begitu dipanggil yang muncul table, terus ada gallery, board, list, kalender, timeline, dan yang paling baru ada feed. Kemudian bisa juga dalam bentuk chart. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin chart, bisa langsung dipanggil chart, nanti tinggal diisi data-datanya. Terus chart ini ada vertical bar, horizontal bar, line, sama donut. Nah, yang paling terakhir ada form. Jadi di Notion sekarang sudah ada Notion form, dan responnya juga langsung kesimpan dalam bentuk database. Oke, selanjutnya ada media block. Media block ada image, video, audio, code, file, sama bookmark. Biasanya sih kalau ini aku tinggal garis miring sebutin nama bloknya aja ya. Mungkin yang code sih yang bisa, yang agak beda. Ada shortcutnya, tanda petik yang di samping angka 1. Oke, nah dia akan muncul um, code editor. Ini kita bisa ganti-ganti nih language-nya apa. Tapi dia hanya sebagai catatan aja ya, bukan untuk membuat si tulisan kodenya muncul, itu enggak. Dia hanya sebagai ini aja, sebagai catatan kalau ini tuh kode gitu. Ada C++, ada Notion formula juga ada di sini. Oke, ada file, ada web bookmark. Misalnya ya, kalau web bookmark ya. Ini hampir sama semuanya, tinggal dikasih tinggal di paste aja linknya apa. Kalau image, kalau kita klik ada beberapa pilihan. Ada upload, atau mau di embed link, atau mau ambil dari Unsplash, atau di Giphy. Gitu. Nah, hampir mirip dengan media. Ada embed. Embed ini general, ada yang general dan ada juga yang third party. Kalau yang general tinggal garis miring embed. Media-media tadi juga sebenarnya bisa pakai embed juga ya. Kayak image, video, biasanya aku langsung garis miring embed, masukin aja apa yang mau aku upload atau aku masukin pakai link. Kemudian ada third party. Third party ini ada macam-macam. Nggak mungkin bisa kebahas semua sih, tapi bisa kalian lihat sendiri. Kalian garis miring, kalian bisa lihat di sini ada Google Drive, ada Tweet, GitHub, Google Maps, Figma, dan lain sebagainya. Oke. Nah, selanjutnya yang terakhir kita akan bahas adalah advanced block. Advanced block ini kita mulai dari table of content. Table of content ini kalau dalam bahasa Indonesia bisa kita anggap sebagai daftar isi ya. Kita panggil aja garis miring TOC, enter. Nah, dia akan muncul seperti ini. Kalau misalnya kalian lihat, ini adalah headline. Jadi
atau judul-judul dari apa yang ada di dalam page ini. Kalau misalnya ada satu yang kita ubah, misalnya yang advance block ini ya, ini kita ubah jadi headline 2, dia akan agak masuk ke dalam. Artinya dia adalah subbab dari si embed gitu, dari yang bab di atasnya. Oke. Nah, kemudian selain tadi ada inline equation, ada juga equation yang dalam bentuk blok. Equation dalam bentuk blok bisa dipanggil dengan garis miring, mat. Nanti kalian tinggal tulisin aja mau ininya apa gitu. Nanti muncul di sini. Tulisannya yang lebih lebih um, proper lah ya untuk dibilang sebagai equation y pangkat x. Dan nah, kemudian ada button. Oke. Untuk button sendiri akan ada pembahasannya lebih lanjut ya. Di sini bisa, tapi secara basic button itu ada triggernya adalah klik yang kita lakukan dan juga action atau kejadian setelah kita mengkliknya apa gitu. Nah, begitu untuk yang free version ada insert block, add page, edit page, kemudian ada sending notification, show confirmation, open page atau form atau URL, dan juga define variables. Nah, untuk yang plus version bisa send email, send webhook, dan juga Slack notification. Gitu. Nah, kemudian ada breadcrumb. Breadcrumb ini yang ada di atas ini. Nah, ini namanya breadcrumb. Kalau misalnya di dalam breadcrumb ini muncul tergantung dari page yang kita lagi buka ya. Kayak misalnya aku bikin page baru di dalam blog, kemudian aku buka, terus aku tambahin breadcrumb, dia akan muncul nama page kita sama si blognya gitu. Atau page sebelumnya. Dan ada sync block. Nah, sync block ini yang tadi aku bilang, dia um, ada batasannya ya, ada limitasinya. Oke, sync block. Kita bikin satu dulu. Ini originalnya, namanya sync block, berarti dia bisa saling synchronize antar bloknya gitu ya. Ini sync block. Oke, nah ini kita copy and sync, terus kita taruh di bawah. Kalau misalnya kita ganti, kita edit di bagian mana aja, bagian yang sebelumnya atau originalnya juga akan berubah. Ini editan. Oke, nah synchronize kan ya. Ini berguna banget kalau untuk kalau kalian mau punya satu page yang istilahnya sebagai controller, terus bisa dilihat di mana-mana aja gitu ya sama orang lain. Atau button, biasanya button itu berguna banget. Jadi kalian punya semacam bar navigasi, ada banyak button di sana. Begitu kalian edit satu button di dalam sync block, button di page-page yang lain juga akan ikut berubah. Oke. Kemudian ada toggle headings. Jadi kan tadi ada headings biasa. Nah, ini headings yang bentukannya toggle gitu. Kita panggil dulu headingnya. Biasanya garis miring satu. Oke. Nah, terus kalian tambahin tanda lebih besar. Nah, dia akan berubah. Caranya sama untuk yang lain-lain juga ya. Oke. Kemudian ada kolom. Jadi di Notion kalau nggak salah ada bisa lebih dari ini ya, tapi yang ada di Blocks ada sampai 2, ada sampai 5, dari 2 sampai 5. Tapi kalian coba-coba aja untuk lebih banyak. Caranya bisa dipanggil 2C. Oke, nah. Kalau misalnya kalian klik di sini, dia cuma bisa sampai setengah halaman. Terus kalian geser ke sampingnya, di sini juga ada blok yang baru. Kolom 2, kolom 1. Selain dengan cara dipanggil, bisa juga dengan cara di drag and drop. Ini kita
taruh di titik 6, kalian bawa ke samping sini dan akan muncul garis vertikal biru, terus dilepas dia jadi 3 kolom, jadi bertambah kolomnya. Nah, ini kalau misalnya mau naruh di bawah si kolomnya tadi, di bawah si kolom 2 misalnya, atau di bawah kolom 3. Kalau mau dijadiin kolom tersendiri, tinggal garis dibawa ke samping, akan berubah, akan bertambah gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya ada code mermaid. Code mermaid ini aku jarang pakai ya. Dia bisa buat bikin diagram gitu. Ini ada contohnya. Kalian bisa cari sendiri tutorialnya kalau misalnya mau bikin diagram langsung lewat Notion. Tapi karena code mermaid ini masih sangat sederhana, jadi biasanya orang-orang lebih suka pakai kayak Figma atau Miro gitu. Nah, terakhir ada AI block. Ada dua nih, AI block biasa sama AI block meeting. Kalau kalian panggil AI block, nah dia akan bentukannya seperti ini. Kalian bisa tanya apa aja di sini. Tapi untuk yang free version ada batasannya ya untuk penggunaan AI di Notion sama AI meeting block. Garis miring meeting. Nah, ini akan muncul seperti ini. Tapi biasanya hanya bisa dipakai untuk harus dikonekin dulu ke kalender satu, dan juga hanya bisa dipakai dalam bentuk apps. Jadi nggak bisa digunain dalam di teks di browser gitu ya. Nah, selain itu untuk yang free version ada batasannya sampai 10 jam dan hanya bisa sampai bulan Agustus 2025. Setelah itu kita harus beli Notion AI untuk bisa menggunakan fitur AI meeting block. Di AI meeting block ini enaknya kita bisa transkrip pembicaraan. Dia sudah support juga bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan banyak bahasa lainnya. Terus kita bisa tambahin juga note, jadi taking note bisa langsung di dalam si note-nya ini gitu ya. Di sini ada, ini belum muncul ya, kalau misalnya udah connect ke kalender akan muncul di sini untuk transkrip pembicaraannya kita. Dan juga setelah selesai akan ada AI summary-nya dan juga action item yang ditangkap dari pembicaraan meeting gitu. Oke. Nah, terakhir sebelum menutup pembicaraan tentang blog ini, sebenarnya ada blog lain, yaitu si AI blog itu sendiri ya. Notion AI ada banyak tuh. Ada mulai dari writing, ask question, translate tuh. Nih kalau misalnya kalian mau see more, di sini ada banyak banget di sini. Bisa sampai brainstorm ideas dan segala macam. Tapi karena kita pakainya yang gratisan, jadi aku nggak akan bahas lebih banyak ya. Oke, segitu aja. Untuk selanjutnya nanti kita akan bahas tentang button. Sampai ketemu di video selanjutnya.